Adik-adik kelas 10 IPA dan juga IPS. Bentar lagi kita ujian penilaian akhir tahun dan matematika wajib itu jadwalnya di hari pertama, hari Selasa tanggal 2 Juni. Di sini Miss akan kasih kisi-kisi apa yang akan keluar di soal ujian penilaian akhir tahun. Jadi yang pertama pasti adalah materi yang sudah pernah kita pelajari di kelas, seperti nilai mutlak, kemudian fungsi kuadrat, masih ingat, mencari akar persamaan. Lalu yang kedua adalah fungsi komposisi, lalu trigonometri. Nah, nanti di video ini Miss akan kasih beberapa contoh soal, nanti kalian bisa pelajari video Miss ini supaya membantu untuk mengerjakan soal penilaian akhir tahun. Jadi beberapa soal yang akan Miss kasih ini nanti mengenai fungsi komposisi sama trigonometri ya. Ini contoh soal yang pertama mengenai fungsi mencari inverse. Jadi ada beberapa cara sekali lagi. Contoh yang pertama adalah diketahui fx sama dengan min 2 min 3x per 2 jika f pangkat min 1 itu dibacanya f inverse. Inverse itu artinya kebalikan dari fungsi tersebut. Nah, tentukan inverse-nya. Mohon maaf ya, alat dan bahannya sederhana. Kita akan jawab. Saya pakai cara yang pertama dulu. Ini cara yang manual. Kita tulis kembali fungsinya. Fx sama dengan min 2 min 3x per 2. Nah, fx ini kita misalkan y. Y sama dengan min. Kalau minnya ada di tengah-tengah seperti ini, artinya dia mempengaruhi semuanya ya. Jadi minnya saya taruh. Oke, saya ulangi. Kalau minnya ada di tengah-tengah garis seperti ini, artinya tanda negatifnya mempengaruhi semua bilangan yang ada di sini. Jadi minnya ini langsung saya kalikan ke dalam. Ini jadi min 2. Min kali min jadi plus 3x per 2. Oke, udah kan? Udah seperti ini, saya misalkan dia. Lalu 2 yang di bawah ini saya pindahkan ruas. Pembagian, pindah ruas jadi perkalian. Jadi 2y sama dengan min 2 plus 3x. Oke, kalau udah seperti ini, saya tulis di sini. Oke, saya lanjutkan. Kalau udah dalam bentuk seperti ini, biarkan variabel x-nya sendirian. Jadi 3x ini kalian biarkan sendirian. Supaya 3x ini sendirian, min 2-nya harus kita usir, ya kan? Ya, min 2-nya harus kita usir ke ruas sebelahnya. Karena min 2 saya usir, pindah ruas, maka dia berubah jadi positif. Nah, tetap ada 2y. Min 2-nya jadi deketan dengan 2y. Jadi plus 2. Oke. Nah, kita mau variabel x saja. Kemana angka 3-nya? Ya, angka 3-nya otomatis harus saya pindah ruas. Karena ini 3x artinya 3x artinya 3 kali x. Maka 3-nya saya pindah perkalian jadi pembagian. Maka coba kalian perhatikan di sini sama-sama ada 2. Saya mau sederhanakan. X sama dengan 2 per 3 buka kurung y plus 1. Nah, ini bentuk sederhananya dan saya bisa menyimpulkan bahwa fungsi inverse dari fungsi tersebut adalah 2 per 3 y plus 1. Nanti coba dilihat berulang-ulang ya. Misalkan kasih cara yang kedua. Kita lanjutkan di cara yang kedua. Tapi sebelumnya saya mau ralat dulu. Tadi saya salah ngomong. Daripada saya ngedit videonya, mending saya ralat aja. Jadi kesimpulan jawabannya adalah f inverse x sama dengan 2 per 3 y plus 1. Gini kan?
Nah, harusnya Y ini saya rubah jadi X. Jadi harusnya seperti ini jawabannya. F inverse X sama dengan 2/3 X plus 1. Nah, ini harusnya jawabannya. X ya ini. X-nya kayak U ya, jelek ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Sedikit grogi. Ribet soalnya saya tangan kiri pegang kamera, tangan kanan pegang spidol. Terus kaki-kaki saya kelihatan lagi. Nggak apa-apa ya, Dek ya. Nggak apa-apa, yang penting kita belajar supaya kalian ada kisi-kisi waktu ujian. Nah, sekarang cara yang kedua, kita pakai rumus. Nanti bisa kalian bikin catatan, ini cuma untuk kisi-kisi kalian aja, bisa ditonton diulang-ulangkan video saya. Jadi kalau ada fungsi bentuknya pecahan seperti ini, AX plus B per CX plus D, maka nanti inverse-nya langsung bisa kita cari dengan rumus ini. Min DX plus B per CX min A. Tadi kan soalnya gini ya, fx sama dengan min 2 min 3 x per 2. Nah, kita buat ini bentuknya sampai mirip kayak gini, sampai mirip kayak rumusnya. Min 3x nya saya taruh depan, tapi karena ada min di sini tadi berubah jadi positif kan ya. Nah, karena negatif ini mempengaruhi semua bilangan, jadi ini jadi 3x min 2. Oke, jangan perhatian baik-baik, ini cuma saya rubah posisi aja. Komutatif tidak merubah apapun. Di sini ada nggak x yang punya variabel x? Nggak ada, jadi saya tulis 0x. Boleh kan ya, 0x plus 2. Nah, kalau udah kayak gini kan bentuknya sama ya, kayak rumus ini. AX plus B per CX plus D. Kita bisa menyimpulkan bahwa A? Koefisien dari X, 3X ini kan. A-nya berarti 3, B-nya berarti min 2, C-nya berarti 0, D-nya berarti 2. Berarti kita bisa langsung menyimpulkan inverse-nya. Kita lihat rumusnya. Rumusnya min DX. Min DX berarti sama dengan D-nya berapa? Min 2. Min 2x. Ya kan? D-nya 2. Min DX. Plus B. B-nya min 2 juga. Per C-nya 0. Nggak perlu kita tulis. Min A. A-nya 3. Jadi min 3. Coba perhatikan, semuanya negatif. Semuanya negatif. Berarti ini boleh nggak saya tulis 2x plus 2 per 3. Sama kan kayak yang tadi? Sama-sama 2, maka oke, baiklah. Agak ribet ya ternyata bikin video kayak gini. Maaf. F inverse x-nya sama dengan 2/3 X plus 1. Sama ya, tapi bentuk X-nya beda. Agak grogi saya. Baiklah, semoga bisa dipahami. Di contoh yang ketiga, misalnya saya punya fx sama dengan x plus 4. Saya punya gx, ini fungsi komposisi ya, sama dengan 2x. Lalu ditanya f bundaran g. X itu apa? Nah, apa sih arti f bundaran gx? Itu artinya gini, tadinya kan fungsi fx, tetapi x-nya kita gantikan dengan gx. Itu maksudnya fungsi komposisi. Nah, perhatikan, fungsi fx itu kan x plus 4. X-nya kita gantikan dengan gx. Maka hasil akhirnya gimana? X kita ganti dengan gx. Gx-nya kan 2x, berarti f 2x, maka fungsi fx ini x-nya kita ganti dengan miliknya 2x, jadi 2x plus 4. Inilah f bundaran gx. Jadi cuman gitu aja. Nah, kalau g bundaran f
X apa dong? Nah, ini sama, artinya tadinya fungsinya Gx. Nih, fungsinya Gx. Tapi X-nya digantikan dengan Fx. Nah, Fx-nya adalah X plus 4, ya kan? Sedangkan Gx-nya 2X. Ya udah, X-nya kalian gantikan dengan X plus 4. Ini jadi 2X plus 8. Inilah G bundaran F X. Jadi itu fungsi komposisi kayak gitu. Kita masuk di contoh yang keempat, masih di fungsi komposisi. Jadi apa sih artinya fungsi komposisi? Saya ulangi, saya punya fx 2x plus 5, saya punya gx x min 1 per x plus 4. Carilah f bundaran g dalam kurung x. Artinya fungsi yang tadinya fx, x-nya kita gantikan dengan gx kayak gitu. Nah, gx-nya apa? X min 1 per X plus 4, ya kan? Nah, sedangkan fungsi fx kan 2X plus 5. Nih, fungsi fx 2X plus 5. X-nya kita ganti dengan Gx. Ya udah, kita ganti aja. 2-nya tetap ya. X-nya jadi kita ganti dengan Gx apa? X min 1 per X plus 4 plus 5. Ya kan kayak gitu ya? Udah, nggak ada perperan kan ya? Jadi, karena fungsinya 2X plus 5, X-nya kita gantikan dengan Gx. Ya udah, kita tinggal sederhanakan. Ini kita kalikan ke dalam jadi 2X min 1. 2 kali X, 2X, 2 kali min X min 2. Harus ini min 2 per X plus 4 tambah 5. Ini masih bisa disederhanakan ya. Karena ini pecahan, kita harus samakan penyebut. Ini X plus 4, ini plus, di sini 5, berarti ini X plus 4 per X plus 4. Di sini tetap 2X min 2. Semoga kalian sudah mengerti kenapa ini muncul X plus 4, muncul X plus 4, supaya bentuknya bisa sederhana. Ini jadi 2X min 2 plus 5 kali X, 5X, 5 kali 4 plus 20 per X plus 4. Maka 2X tambah 5X 7X. 20 min 2 plus 18 per X plus 4. Nah, inilah hasil fungsi komposisinya. Soal yang lain ya. Soal yang kelima. Misalnya saya punya fx sama dengan akar X plus 3. Nah, gimana cara nyari inverse-nya? Ayo. Ini sebenarnya gampang banget, tapi kadang nggak tahu kenapa setiap kali anak-anak dikasih soal yang ada akarnya itu kayak sakit kepala gitu. Jadi ini kalian harus menguasai aljabar sih intinya kalau belajar matematika. Sama caranya, kita misalkan fx jadi y sama dengan akar X plus 3. Ya kan? Nah, ini kita biarkan X-nya sendirian. Maka 3-nya harus kita usir. Jadi Y min 3 sama dengan akar X. Supaya akarnya hilang, apa yang harus kita lakukan? Kedua ruas harus kita kuadratkan. Masih ingat sifat bentuk akar? Ini sifat bentuk akar. Akar A dikuadratkan itu A. Ya kalau akar X dikuadratkan ya berarti X. Maka ini akan dapat X saja. Ini jadi Y min 3 pangkat 2. Jadi kesimpulannya apa inverse-nya? Ya udah, kesimpulannya inverse-nya kayak gitu aja. X min 3 pangkat 2. Selesai. Itu ya. Berikutnya kalau nggak salah sekarang sih udah 6 soal ya. 6 soal. Fx sama dengan X kuadrat plus 4X. Sedangkan Gx-nya adalah min 2 plus akar X plus 4. Kira-kira kalau saya nanya G bundaran F X, gimana jawabannya? Ayo. Apa tadi G bundaran Fx? Artinya fungsi Gx, X-nya digantikan dengan F X gitu ya. Fx-nya adalah X kuadrat plus 4X. Jadi
Kan fungsi gx-nya ini nih. Ini fungsi gx-nya. X-nya ini kita gantikan dengan fx gitu aja. Tetap min 2 tetap plus akar x-nya jadi apa? Ayo, x-nya jadi x kuadrat plus 4x ya kan? Nah, jangan lupa di sini ada plus 4, hati-hati. Sekali lagi, x-nya kita gantikan dengan ini, maka jadinya seperti ini. Jangan lupa nulis di sini ada plus 4. Terus diapain dong? Terus disederhanakan. Nah, ini min 2 plus, coba kita perhatikan. Ini boleh nggak saya faktorkan ya? Boleh kan? Masih ingat memfaktorkan? X. Dua-duanya positif berarti dua-duanya positif ya. Bilangan apa kalau dikalikan 4, dijumlahkan juga 4? 2. Ya nggak sih? Bukankah ini menjadi gini? 2 plus akar apa yo? X plus 2 kuadrat. Ingat tadi saya udah sampaikan sifat bentuk akar. Akar A dikuadratkan sama dengan A. Maka ini jadi min 2 plus X plus 2. Min 2 plus 2 habis. Sisa X aja. Yang lain mengenai trigonometri ini semoga menolong kalian. Masih ingat yang kemarin di video sebelumnya demi Sami Desa? Misalnya saya punya segitiga siku-siku kayak gini. Saya kasih nama ya. Ini A, ini B, ini C, terus ini theta. Terus saya ketahui di sini 16, di sini 12 cm. Masih ingat sisi depan yang mana? Ayo. Sisi miring yang mana? Masih ingat? Bagaimana kalau saya menanya berapa nilai sin theta? Berapa nilai cos theta? Berapa nilai tangen theta? Ayo. Ada yang bisa bantu saya memikirkan ini semua? Jadi, kalau ada soal seperti ini, kalian harus ingat rumus Pitagoras. Kalian cari dulu sisi miringnya. Ini kan belum diketahui ya. Ingat rumus Pitagoras kan? Pitagoras. Kalau kita punya sisi miring misalnya ini X, ini misalnya R, X-nya di sini ini Y, maka sisi miring itu R sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat di A akarkan, ya kan? Kayak gitu ya. Jadi kita cari dulu sisi AC. Sisi AC itu adalah sisi miring, ya nggak sih? Betul kan? Sisi miringnya berarti akar dari 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Maka AC dengan akar, 16 kuadrat berapa? Langsung aja ya, ini kalau kalian cari dapatnya 400, maka nanti sisi miringnya adalah 20. Jadi sekarang kita tanya dulu. Sisi depannya apa sih? Sisi depan sudut. Itu sisi BC, ya kan? Sisi BC depan sudut, di depan sudut. Panjangnya 12. Ya enggak? Sisi samping sudut theta. Itu AB. Karena 16. Itu sisi miring. Sisi miring. Berapa tadi? 20. Yaitu sisinya AC. Itu 20. Nah, sin itu berapa? Sin itu adalah demi. Ya nggak sih? Betul, berarti 12 per 20. Bisa nggak disederhanakan ini? Sama-sama dibagi 4. 12 dibagi 4, 3. 20 dibagi 4, 5. Boleh gitu kan? Boleh ya? Cos, sami. 16 per 20 sama-sama dibagi 4 berarti 4 per 5. Tangen desa. Jadi 12 per 16 sama-sama dibagi 4 jadi 3 per 4. Jadi kayak gitu ya. Mau memperkenalkan sudut-sudut istimewa. Tapi saya cuma mau nulis di kuadran 1 aja. Nanti kalian bisa cari di internet. Misalnya saya punya sudut alfa.
sin, cos, tan. Jadi ada beberapa sudut tertentu yang disebut istimewa. Contohnya 0 derajat, 45 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Ini di kuadran 1. 0 derajat, sin 0 berapa? 0, sin 30 setengah, ini setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah ini nilai cosnya tinggal dibalik aja, dari sini nulisnya 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Cara ingatnya gampang kan? Sorry. Dan nilai sudut istimewa itu ada 4 kuadran. Kuadran 1, 2, dan 3. Kita nggak sempat bahas di kelas karena keterbatasan waktu. Cuman intinya, di masing-masing kuadran itu sebenarnya nilainya hanya berulang. Nilainya hanya berulang dan tandanya yang berbeda. Gitu aja. Nah, tangennya hanya tinggal kalian ingat gini aja. Kalau nilai tangen itu sin per cos. Ingat, tan itu sin per cos. Sinus dibagi kosinus. Jadi ini aja, 0 dibagi 1. Kalau 0-nya di atas itu 0. Setengah dibagi setengah akar 3 jadinya 1 per akar 3. Ya kan? Ini 1, ini jadi akar 3. 1 dibagi 0, 0-nya di bawah jadi tak terhingga. Apa sih maksud dari sudut istimewa ini? Jadi artinya gini loh. Misalnya saya punya suatu sudut, ditanya berapa nilai sin 30 derajat. Nilai sin 30 derajat itu berarti kan menurut sudut istimewa adalah setengah, ya enggak? Nah, misal saya bertanya, diketahui sin alfa sama dengan setengah, berapa besar sudut alfa? Kalau kita hafal sudut-sudut istimewa, kita bisa langsung menyimpulkan bahwa besar alfa pasti adalah 30 derajat salah satunya, ya enggak? Baiklah, kita ke contoh soal yang lain yang berhubungan dengan sudut istimewa yang tadi saya udah sampaikan. Misalnya saya punya segitiga siku-siku. Saya kasih nama ini TCA. Lalu yang diketahui adalah sudut 60 derajat. Sedangkan panjang dari T ke C-nya adalah 12. Saya tanya, berapa panjang TA? Kira-kira gimana ya? Nah, kita identifikasi dulu soalnya yang diketahui. Yang diketahui apa sih di sini? Yang diketahui hanya sudut A. Ya enggak? Ini kalau ini jelas siku-siku. Yang diketahui adalah sudut A itu besarnya 60 derajat. Apalagi yang diketahui? T ke C. T ke C berapa? 12. Coba perhatikan. T ke C ini kalau dalam trigonometri berlaku sebagai sisi apa sih? Coba. Sisi depan sudut A, ya enggak sih? Yang ditanya adalah TA. TA, perhatikan TA. TA sebagai sisi miring. Kita lihat hubungannya, miring depan. Dalam trigonometri yang ada mi, demi, itu apa? Oh, itu sin. Kita bisa gunakan rumus sin A. Apa rumus sin A? Mi, depan miring. Nah, sin A-nya itu 60 derajat ya. Berarti kita bisa langsung sin 60 derajat sama dengan demi. Depannya 12. Mi-nya udah diketahui belum? Belum. Itulah justru yang mau ditanya. Nah, sekarang kalau kita ingat sudut istimewa, kita hanya tinggal lihat tabel.
Berapa nilai sin 60 derajat? Oh, nilai sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Nah, di sini saya tulis setengah akar 3 bisa juga ditulis akar 3 per 2. Boleh ya? Boleh kan? Nah, kita bisa langsung tuliskan di sini deh. Sin 60 jadinya tadi akar 3 per 2 sama dengan 12 per TA. Nah, ini kita kali silang. Jadinya akar 3 TA sama dengan 12 dikali 2. Akar 3 TA sama dengan 12 kali 2, 24. Berarti TA sama dengan 24 per akar 3. Nah, ini belum sederhana, kita sederhanakan. Menyederhanakan bentuk akar, kita kalikan dengan penyebutnya akar 3 per akar 3. Jadi TA sama dengan 24 akar 3, karena 24 kali akar 3, maka 24 akar 3 per akar 3 kali akar 3. Itu pasti 3, ingat sifat. 24 bagi 3, 8. Berarti panjang TA-nya adalah 8 akar 3. Jadi sudut istimewa tuh fungsinya untuk kayak gitu. Fungsinya untuk ngerjain soal kayak gitu deh. Baiklah, mari kita ke contoh yang lain kali ya. Oke, lanjut. Penggunaan sudut istimewa tadi ya. Misalnya nih ya, saya punya di sini 60 derajat. Terus di sini 20. Saya kasih nama ini misalnya A, B, C. Terus ditanya, berapa tinggi A, B? Nah, kita identifikasi dulu apa yang diketahui. Sudut C yang nggak besar, sudut C adalah 60 derajat, ya kan? Lalu apalagi BC? BC itu 20 panjangnya. Nah, coba kita perhatikan. BC ini berlaku sebagai sisi apa kalau di sini? Sisi samping, ya enggak? Kan sudut C-nya di sini. Samping kan? Kalau yang di depan sana kan? Ini yang depan, ini yang samping, ini yang miring. Miring, depan, samping kan? Setuju ya? Setuju. Lalu AB. AB ini berlaku sebagai sisi depan. Desam, samping depan, desa. Apa yang berhubungan dengan desa? Tangen. Berarti kita bisa pakai rumus tangen C sama dengan desa, ya kan? Nah, tangen C adalah tangen 60 derajat sama dengan desa. D-nya diketahui nggak? Enggak, justru yang ditanya itu. Yang ditanya itu AB, sampingnya adalah 20. Nah, kita bisa lagi melihat tabel sudut istimewa. Kalau saya sih jujur saya nggak menghafal ya. Jadi saya cuma mengingat. Tapi kalau kalian nggak bisa menghafal kayak saya tadi, ya nggak apa-apa. Kita lihat aja tabel. Tangen 60. Tangen 60 adalah akar 3. Tangen 60 adalah akar 3. Berarti akar 3 sama dengan AB per 20. Ya nggak? Jadi AB, ini lebih gampang ini. Berarti AB berapa? 20 kali akar 3. 20 akar 3. Jadi itu penggunaan dari sudut istimewa. Tadi di video ini saya kasih contoh soal mengenai fungsi komposisi, nyari inverse, sama trigonometri. Kira-kira bisa nggak sih fungsi dihubungkan dengan trigonometri? Jadi sebenarnya matematika itu saling berhubungan gitu ceritanya. Bisa-bisa aja. Nah, saya punya contoh soal fx sama dengan x pangkat 3 plus 4, gx sama dengan 2 sin x. Terus ditanya, f bundaran min setengah pi sama dengan titik-titik. Kan harusnya gini ya, f bundaran g x dulu ya yang kita cari ya. Iya, harusnya kita cari f bundaran g dulu ya. Sama, kita cari dulu jawabannya f riweh. Kita cari dulu f bundaran g x dulu. Apa f bundaran gx? F x-nya digantikan dengan gx. Perhatikan.
F-nya adalah X pangkat 3 plus 4. Tapi GX-nya adalah 2 sin X. Jadi, X di sini kita ganti dengan, nggak kelihatan tadi, X diganti dengan 2 sin X. Maka menjadi 2 sin X. Ingat ada pangkat 3 plus 4. Nah, ini adalah F bundaran GX. Tapi kan yang ditanya bukan itu. Yang ditanya F bundaran GX, X-nya diganti dengan min setengah pi. Oke, saya pakai kertas yang lain. Boros banget ya saya hari ini. Maka kita ganti F bundaran G, X-nya kita ganti jadi min setengah pi. Kalau yang nonton video saya pasti ngerti atau sudah belajar trigonometri. Jadi nilai pi di sini kita bisa konversikan ke derajat. Ini dalam radian tetanya. Ini dalam radian. Nah, setengah pi radian itu berapa derajat? Masih ingat merubah sudut pi ke dalam radian? Salah ngomong. Masih ingat merubah radian ke dalam derajat? Nanti kalian cari ya. Intinya, pi radian itu besarnya adalah 180 derajat. Supaya kalian gampang mengingatnya. Berarti kalau setengah pi radian, itu berarti adalah setengah dari 180, yaitu 90 derajat. Gitu aja. Ingat aja ini. Pi radian 180. 1 pi radian itu 180. Berarti kalau setengahnya 90. Di sini min setengah pi. Berarti X-nya kita gantikan dengan min 90 derajat karena ada minnya. Langsung aja ini ya. Ini kita tulis ulang di kertas yang di bawah ini. 2 sin, tapi X-nya kita ganti dengan min setengah pi. Min setengah pi tadi adalah min 90 derajat. Min 90 derajat pangkat 3 plus 4. Nah, coba perhatikan. Kalau kita ingat sudut istimewa, kita bakalan tahu berapa nilai sin 90 derajat. Berapa nilai sin 90 derajat? Adakah yang mengingatnya? Halo. Yeps, mari kita lihat di tabel. Ya, nilai sin 90 derajat adalah 1. Maka di sini 2. Tapi ada minnya, berarti min 1 pangkat 3. 2 kali min 1, tambah 4 dulu ya. 2 kali min 1 min 2 pangkat 3 tambah 4. Min 2 pangkat 3. Min 2 kali min 2, min kali min 2. Berapa? Min 8 tambah 4. Jawabannya adalah 4. Jadi ternyata matematika ini bisa dihubung-hubungkan gitu. Materi fungsi bisa dihubungkan dengan trigonometri. Bisa-bisa aja. Selamat belajar. Dan terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Semoga video ini menolong kalian untuk mengerjakan penilaian akhir tahun. Tetap semangat. Semoga kalian semua naik kelas, jadi anak-anak yang sukses. Diberkati Tuhan. Sehat selalu. Salam buat keluarga. Tuhan memberkati. Dadah.